Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa ya kita akan berjumpa dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang fenomena ternyata Bali itu mencatatkan angka bunuh diri tertinggi nomor 3 di Indonesia. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali nomor 3. Ini tentu menjadi hal yang menarik untuk kita kupas karena berkaitan dengan ada juga fakta menyebut, katakanlah rilis juga dari beberapa lembaga mengatakan Bali juga katanya pulau yang membahagiakan, banyak turis datang ke sini gitu ya. Tapi faktanya kemudian banyak juga angka kematian. Ini ada apa? Kalau Pak narasumber kita ini sudah sempat menulis di opini Bali Pos, apakah ini prestasi atau ciri-ciri masyarakat Bali frustasi? Kita sama dulu narasumber kita, Bapak Gusti Ketut Widana. Om Swastiastu, Haji. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat? Iya, rahayu, cek. Ya, ini menggelitik ya sebenarnya kalau kita bicara prestasi atau frustasi ya. Tapi memang sepertinya ini perlu kita ulas agar tidak menjadi hal yang kemudian mengkhawatirkan kita. Gimana sebenarnya kalau tentang bunuh diri di Bali ini? Ya, semua. Memang kita bicara tentang kasus bunuh diri di Bali yang belakangan dirilis Polri, kita menempati peringkat 3 nasional lagi ya. Mungkin kalau dari rasio penduduk mungkin ranking 1 kita itu. Apakah itu sebuah kebanggaan, sebuah prestasi, apakah itu tanda frustrasi? Saya kira semua bisa menilai ya. Tapi setidaknya memang seperti di awal tadi disampaikan, ada semacam kontradiksi dengan apa yang terjadi dialami anak Bali, orang Bali. Di satu sisi kita ketahui aktivitas religi begitu tinggi, tradisi tak kalah tinggi, aktivitas seni juga luar biasa. Nyaris manusia Bali itu adalah seniman tulen, seniman alami. Tetapi mengapa hal-hal yang kemudian mengarah pada situasi kondisi psikologi yang boleh jadi karena tekanan berakibat pada stres, depresi, lalu frustasi. Dalam singkatnya dengan tipikal sumu pendek adalah bunuh diri. Nah, ini persoalan ini kan persoalan yang semacam fenomena gunung es sebenarnya. Memang kalau kita lihat di permukaan seperti di pengantar tadi disebutkan, seakan tampilan penampakan orang Bali dengan segala kegiatan tadi itu, bakti religi, seni, ya, kemudian tradisi, seakan-akan happy-happy. Ya. Iya, betul. Ternyata kok di Bali itu ada kasus-kasus yang semakin meningkat terkait dengan bunuh diri. Karena itu kita harus dalami dulu. Nah, kalau saya mengacu pada apa yang tersurat dalam teks Bhagavad Gita misalnya disebutkan bahwa dalam bab 2, sloka 27, memang sudah dinyatakan bahwa sesungguhnya yang lahir itu sudah pasti akan mati. Yang mati pun sudah pasti akan hidup kembali melalui penumadian. Dan itu tidak bisa kita elakkan, karena itu jangan kita menyesal, apalagi bersedih hati dengan kelahiran yang berulang-ulang. Ada 6 yang perlu umat pahami, kemudian renungkan, yang kita sebut dengan Sat Anu Darsanam. Jadi 6 hal yang kita pandang sebagai suatu permasalahan dalam kehidupan ini. Pertama yang namanya Janmo, kelahiran, kemudian Mertyu, kematian, kemudian Jara, pasti umur tua, kemudian diisi dengan Wiyadi, sakit dan mengalami duka serta melakukan dosa. Jadi 6 hal itu yang jika umat Hindu pahami bahwa itu adalah sebagai sesuatu yang sudah merupakan kodrati, sebagai hukum rete, yang kemudian di breakdown di tataran Kasana Bali disebut dengan catur bekal. Suka, duka, lara, pati. Suka satu saja, setelah itu duka. Di dalam duka kita sengsara, menderita, akhirnya juga mati, juga bersedih hati. Dari 4 ke 1 aja suka. 1 banding 3 sebenarnya. Artinya ketika kita mendapat kesukaan, kesenangan, kebahagiaan itu hanya sekejap. Selebihnya kita harus bersiap untuk mengalami duka, lara, dan pati. Kalau kita paham tentang ini, maka tidak akan ada yang namanya kasus bunuh diri.
akan membiarkan diri kita melalui proses kelahiran peti terpelihara Siti dan akhirnya mati sendiri secara alami, saya kira itu. Artinya kalau misalnya sebenarnya nilai-nilai religi umat Hindu itu sudah memberikan pemahaman seharusnya gitu. Betul. Berarti pada tataran manusia Bali sebenarnya belum sampai ke situ berarti ya. Tidak memahami nilai-nilai. Berarti kalau misalnya ritual-ritual kita selama ini hanya di permukaan saja berarti. Ini membuktikan seperti itu ya? Iya. Saya kira ada benarnya ya. Jadi ketika kita memahami teks-teks sebagaimana disebutkan tadi, maka kita akan menyerah pasrahkan apapun keadaan diri kita begitu kita dilahirkan sebagai proses penobatan sesuai dengan karmosana kita masing-masing. Tetapi persoalannya hidup ini kan sebuah realita dengan dinamika, dengan problematika. Permasalahannya bisakah, sanggupkah kita, mampukah kita untuk menghadapi segala persoalan itu, terutama di tengah kehidupan sekarang yang kian materialis, cenderung hedonis, konsumeris, perlu modal kapitalis dan sebagainya. Kata kuncinya ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, terjadilah apa yang namanya tekanan. Tekanan sosial beda juga kasusnya. Dengan relasi penyamu beraya belum bagus, masih adanya hal-hal yang berhubungan dengan sifat iriati matsarya ya. Dalam konteks wacana kebalian sering kita mendengar yang raga ngelah leyakin sengelah kedekin kan itu. Nah, iriati itu juga menjadi faktor penyebab sehingga membuat diri kita itu selalu untuk bermanuver bagaimana caranya biar tetap eksis dari segala macam tekanan. Nah, ketika tekanan-tekanan itu terutama ekonomi, belum sosial lagi ya, itu kita tidak bisa akomodasi, tidak bisa kita kelola, paling tidak stres dulu, ringan, lalu ke arah sedang, berat udah depresi. Ketika depresi, mengalami frustrasi, jalan pintasnya adalah bunuh diri, atau yang disebut dengan ulah pati. Nah, persoalannya mampu nggak umat Hindu di tengah euforia ritualitas yang rutinitas dalam konteks religi bakti untuk mengakomodasi, kemudian mensublimasi tekanan depresi itu supaya kita bisa bertahan, supaya tetap eksis dalam diri sesuai dengan jati diri masing-masing. Kalau tidak, dijamin maka pikiran pendek akan muncul, untuk apa lagi, toh juga begini akhirnya jalan pintas itu tadi bunuh diri. Begitu. Nah, di samping tradisi religi juga kita memiliki masyarakat adat yang konon juga kuat gitu ya. Ada Banjar, ada desa adat. Nah, bagaimana dengan hal ini? Apakah justru ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita juga hanya di tataran di permukaan saja kita seolah-olah ini paiketannya kuat di adat, tapi ternyata tidak peduli satu sama lain sehingga terjadi bunuh diri. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa memang dari segi sistem kemasyarakatan, organisasi sosial kemasyarakatan dalam konteks adat, Banjar adat, desa adat, kita punya namanya desa Pekraman, Banjar Pekraman juga. Di situ ada ranah Tri Karana yang diaplikasikan dalam bentuk parayangan, pawongan, peleman. Kalau soal parayangan kita sudah tidak ragukan lagi ya, urusan pura dan ritual. Tapi ketika kita dikaitkan dengan konteks pawongan, pemberdayaan, penguatan SDM, krama, termasuk di tataran krama istri, kemudian segodrono dan sebagainya. Di sini kelihatan sekali titik lemahnya. Seolah tidak ada kebijakan, aturan atau ketentuan atau awik-awik atau praram yang secara spesifik untuk menangani persoalan SDM krama ini, untuk dikuatkan. Ya, antara lain dalam bentuk peseraman yang rutin, tidak hanya peseraman kilat misalnya, hanya sekali waktu dengan durasi dan biaya yang relatif sedikit dibandingkan dengan urusan parayangan. Kalau apa yang kita sampaikan tadi tetap berkutat bermain di tataran parayangan, pawongan ditinggalkan, jangan kita berpikir untuk bisa menguatkan krama atau umat Hindu sendiri untuk kemudian memilih jalan pintas seperti bunuh diri tadi. Karena itu jalan terpenting dan bahkan utama bagi saya menurut saya, pawongan inilah yang perlu diperkuat. Tentunya dengan sokongan
dana yang lumayan didapat dari pihak provinsi. Nah selama ini kan itu tidak kelihatan sekali, hanya semacam kamuflase biar ada kegiatan untuk SDM Keramo, tetapi efeknya tidak bisa kita lihat. Sehingga apapun yang terjadi dilakukan anak-anak, generasi muda dan sebagainya dengan kegiatan kekinian yang cenderung ke konsumeris Indonesia itu ya, kita harus akui itu akan menjadi hal yang membuat kita nanti tidak bisa bicara apa lagi ketika kita dipertanyakan sejauh mana sih peran dari yang disebutkan tadi struktur-struktur adat itu dalam menguatkan SDM sehingga tidak terjadi berulang kali bahkan semakin meninggi ranking bunuh diri kita di Bali. Saya kira itu. Ya, tapi persoalan kemudian adalah apa yang mesti kita lakukan gitu. Tadi kan tentang adat ya, mungkin pawongannya harus ditingkatkan gitu ya. Bagaimana dengan soal religi yang apakah ini memang justru kadang-kadang juga membuat kita frustasi gitu ya. Iya, benar. Apa namanya religi yang terlalu besar, biaya terlalu besar sampai berhutang dan segala macam. Nah, ini siapa yang mesti melakukan apa ini untuk supaya angka bunuh diri ini juga memang kita bisa harus ditekan, akui ya, kalau kita rilis hasil survei BPS beberapa kali kan, salah satu faktor tekanan ekonomi akibat kebutuhan konsumsi upekara itu kan selain meningkatkan inflasi juga membuat tekanan terhadap perekonomian Keramo umat itu kan juga mengurangi daya beli itu ya. Mengurangi daya beli, kemudian makin stres. Ya, kadirasa dalam bahasa Balinya raenan jak sing suwud-suwud dari asana ibi, jadi sudah kembali hari-hari suci besar itu. Kita harus akui itu, karena itu solusi yang kita tawarkan adalah bagaimana di balik kegiatan religi yang begitu tinggi dalam konteks bakti bisa kita turunkan tataran humani. Humani? Iya. Apa itu? Tataran yang membangkitkan Humanity, ya. penguatan, semangat penguatan terhadap jati diri Keramo Hindu, Keramo Bali, kepribadian. Tentu terkait dengan pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu. Itu kita bicara kepribadian, pembentukan karakter. Karakteristik Hindu yang bagaimana yang kita harus tanamkan di kalangan masyarakat Hindu dari tingkat banjar, desa, dan hanya dengan cara itu dan itu dilakukan secara rutin, kontinu, komitmen dan konsisten. Jangan komitmen saja tetapi prakteknya komitmen tidak ada apa. Saya kira. Iya, baik, ini penting menjadi untuk berarti yang melakukan ini siapa? Apakah masyarakat adat, pemerintah atau siapa? Keramo adat apa gimana ini? Saya kira dari struktur baik top down maupun bottom up. Tentu diinisiasi dulu dari bawah dulu. Apa keperluan mendasar dalam konteks penguatan karakter anak di lingkungan banjar atau desa. Itu baru kita sampaikan ke atas. Gelontoran dana BKK bantuan keuangan khusus itu perlu dialokasikan secara proporsional lah gitu. Ya, berapa semestinya untuk pawongan kita proporsikan dengan seimbang, tidak jomplang seperti sekarang ini. Parayangan cenderung seperti di luar gitu, di luar kendali, sementara pawongan betul-betul kehilangan esensi untuk melakukan pembinaan karakter itu. Makanya kadang dilupakan ya, dilupakan. Orang bingung pawongan ini apa, kegiatannya apa, tapi sebenarnya bisa kayak pasraman yang rutin, kemudian penanaman yang kontinu lah gitu ya, penanaman karakter. Nah, itu yang kita tidak punya. Itu yang belum ada. Baik, ada closing statement dari Haji, silakan Haji yang mempertegas. Saya kira bagi umat Hindu fenomena gunung es bunuh diri ini bisa kita jadikan suatu pelajaran bahwa bukan itulah jalan terakhir yang mesti kita lakukan. Jalan terakhir kita adalah menyerah pasrahkan semua apa yang terjadi dialami pada diri kita kepada kekuasaan Ida Hyang Widi di sini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ji atas penjelasannya dan mungkin memberikan kita gambaran ya tentang bagaimana dan apa yang mesti kita lakukan. Jadi tentu kita sepakat bahwa bunuh diri ini adalah ulah pati yang tidak hanya persoalan personal, tapi juga ini persoalan sosial gitu ya. Dan Bali harusnya tidak terjadi hal seperti ini karena kita memiliki ikatan masyarakat yang kuat ya, religi yang kuat juga. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan lebih banyak lagi di masyarakat sehingga penanaman karakter ini bisa membuat kita menjadi manusia-manusia yang kuat. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Satu dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.